Kita semua sering banget kan dengar nasihat baca Alkitab setiap hari. Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang kurang? Kayak ada jarak yang jauh banget antara sekedar baca ayat per ayat sama bener-bener mempelajarinya? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kenapa pendalaman Alkitab atau yang kita kenal sebagai PA itu bisa jadi kunci yang mengubah segalanya buat pertumbuhan iman kita. Coba bayangin deh, pagi-pagi secangkir kopi atau teh hangat sama buku renungan harian. Duh, rasanya adem dan nyentuh banget ya. Ini udah jadi ritual yang asyik buat banyak orang. Tapi pertanyaan gedenya adalah, apakah kebiasaan yang kita sebut saat teduh ini beneran udah cukup buat ngebangun kehidupan rohani yang kokoh dan tahan banting? Oke, biar gampang, kita bedain keduanya pakai analogi ini. Anggap aja saat teduh itu kayak cemilan rohani, snack atau vitamin harian. Enak, nyegerin, kasih semangat instan. Penting, jelas. Tapi pendalaman Alkitab, nah ini baru makanan pokok kita. Nasi, lauk pauk, sayur, komplit. Ini yang benar-benar ngebangun otot iman kita buat jangka panjang. Jadi, dua-duanya penting, tapi fungsinya beda banget. Terus apa dong yang terjadi kalau kita hidup cuma dari cemilan rohani? Nah, disinilah kita masuk ke zona bahaya yang namanya kelaparan rohani. Ini bukan berarti kita nggak punya iman ya, tapi iman kita itu nggak dapat nutrisi yang cukup buat tumbuh jadi kuat dan sehat. Dan ini dia akibatnya. Waktu kita cuma ngandelin pemahaman yang tipis-tipis aja, akar iman kita itu nggak nusuk dalam ke tanah. Fondasi kita jadi rapuh, gampang goyah. Persis kayak pohon yang akarnya dangkal. Begitu ada badai kehidupan datang, gampang banget tumbangnya. Dan jangan salah ya, badai itu nyata loh. Ancaman ajaran sesat itu ada di mana-mana, dan seringkali dibungkus dengan kemasan yang kelihatannya bagus banget. Entah itu gerakan doktrin baru yang kedengarannya modern, kultus kepemimpinan yang nuntut kita patuh buta, atau peta iman yang sebenarnya malah nyesatin kita. Mereka ini gerakannya agresif dan sistematis, dan tahu nggak siapa target utama mereka? Yaitu tadi, orang-orang yang fondasi imannya nggak kokoh. Terus, gimana caranya kita bisa ngebangun imunitas atau kekebalan rohani? Nah, untungnya jawabannya udah ada di Alkitab. Yuk kita belajar dari teladan yang luar biasa dari jemaat Berea. Mereka ini ngasih kita resep yang super ampuh buat bertahan di tengah gempuran berbagai ajaran. Menjadi seperti jemaat Berea itu artinya kita nggak bisa lagi cuma jadi pendengar yang pasif. Kita harus aktif. Kita pegang perisai iman sambil pakai kaca pembesar buat menyelidiki firman Tuhan dengan tekun. Inilah sikap proaktif yang ngebangun pertahanan iman yang sejati. Kuncinya ada pada 3 langkah praktis ini. Pertama, hati yang terbuka. Mereka mau menerima firman. Kedua, mereka menyelidikinya setiap hari, bukan cuma seminggu sekali. Dan yang ketiga ini nih yang paling krusial. Mereka melakukan verifikasi kritis. Artinya, semua ajaran yang mereka dengar, mereka cocokin lagi sama kitab suci buat mastiin ini beneran dari Tuhan atau bukan. Penting banget buat dicatat ya. Verifikasi kritis ini bukan tanda keraguan atau nggak percaya. Justru sebaliknya. Ini tuh kayak pandai besi yang lagi nempa pedang. Prosesnya dipanasin, dipukul, kelihatannya berat, tapi hasilnya adalah pedang yang tajam dan kuat banget. Iman yang teruji itu adalah iman yang gak tergoyahkan. Oke, kita udah tahu kenapanya, dan kita udah lihat gimana caranya dari teladan jemaat Berea. Sekarang, yuk kita masuk ke strategi yang lebih praktis. Gimana caranya kita bisa nerapin pola makan iman yang sehat ini di dalam kehidupan gereja dan komunitas kita sehari-hari? Ini sebuah seruan yang, kuat banget ya. Jangan biarkan jemaat lapar. Tanggung jawab ini sebetulnya bukan cuma ada di pundak para pemimpin gereja, tapi jadi tanggung jawab kita semua sebagai satu komunitas. Kita dipanggil buat saling menjaga supaya setiap orang dapat asupan rohani yang bergizi. Salah satu alat utama buat nyediain makanan bergizi ini adalah bedah ayat. Intinya adalah eksegesis. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini bukan sekedar baca, tapi proses kita menggali makna asli dari sebuah teks. Penulis aslinya dulu maksudnya apa sih? Dia nulis buat siapa? Paham konteks ini jadi kunci supaya kita nggak salah menafsirkan seenaknya. Jadi pada dasarnya ada 3 pilar buat pertumbuhan iman yang sehat dan kuat. Kita butuh fondasi doktrin yang sehat, kita butuh kemampuan buat membedah ayat atau eksegesis, dan yang nggak kalah penting, kita perlu melakukannya bareng-bareng di dalam sebuah kelompok kecil. Kenapa kelompok kecil ini penting banget? Soalnya pertumbuhan iman yang sejati itu bukan kayak transfer ilmu di ruang kuliah, di mana satu orang ngomong dan yang lain dengerin. Pertumbuhan terbaik itu terjadi di dalam komunitas. Di sana ada hubungan, ada mentoring, ada saling jaga, dan kita bisa tumbuh bareng-bareng. Oke, buat nyimpulin semuanya, kita balik lagi ke analogi awal kita. Saat teduh, itu ibarat vitamin harian. Penting banget buat kesegaran jiwa kita.
Tapi pendalaman Alkitab, itulah makanan pokok kita. Itu yang ngebangun kekuatan dan daya tahan. Jadi, buat jadi sehat secara rohani, kita nggak bisa milih salah satu. Kita butuh dua-duanya. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau puas cuma dengan kesegaran sesaat dari cemilan rohani, atau kita mau berkomitmen membangun kekuatan dan otot iman yang sejati lewat makanan pokok yang konsisten? Pendalaman Alkitab itu bukan sekedar program gereja, teman-teman, tapi ini adalah gaya hidup seorang murid. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Pondasi iman seperti apa sih yang sedang kita bangun hari ini? Apakah kita cukup puas hanya dengan cemilan rohani setiap pagi? Atau kita sudah siap dan berkomitmen untuk mulai menyantap makanan pokok yang akan membangun fondasi iman yang tak tergoyahkan? Coba direnungkan ya.